Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para aparatur pemerintahan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur atas segala karunia nikmatnya yang terus-menerus diberikan kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Dan termasuk nikmat iman Islam adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, umat akhir zaman, dengan menjadi suri tauladan untuk kita semua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan curahan sholawat dan salam kepada beliau, sang pelopor akhlakul karimah di muka bumi ini, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik untuk kita semua. Dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, sudah jelas bagi kita semua bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan pusat dan pokoknya keteladanan, sumber rujukan bagi perilaku akhlakul karimah dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya sekedar urusan ibadah. Maka barang siapa yang ingin menjadi seorang anak yang baik, anak yang patuh terhadap orang tuanya, anak yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang akan dibanggakan kedua orang tuanya di akhirat kelak, maka anak tersebut harus mengikuti jalan dan aturannya baginda Nabi tentang berbakti kepada orang tuanya. Begitu pula para orang tua yang sukses mendidik anaknya, maka mereka yang mengikuti aturan Nabi dalam cara mendidik anak. Para pejabat yang baik adalah pejabat yang dalam kepemimpinannya sesuai dengan aturan baginda Nabi SAW. Para petani, para pedagang, para pebisnis dan lain sebagainya, dari profesi atau pekerjaan apapun, kalau benar-benar ingin mendapatkan predikat yang baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka berperilakulah sesuai yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk juga cara kita bergaul dan bersosial. Contohlah Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak pernah sekalipun menyakiti atau menghina orang lain. Bahkan justru sebaliknya, beliau selalu berusaha untuk menolong dan membahagiakan sesama, serta senantiasa menutupi kekurangan orang lain. Ada satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu malam, para sahabat berkumpul bersama baginda Nabi. Lalu terciumlah bau kentut di antara mereka yang sangat tidak sedap. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, "Barang siapa yang kentut, silahkan bangun." Semuanya diam dan tidak ada yang beranjak bangun. Maka datanglah waktu Isya. Para sahabat pun banyak yang bergumam, "Orang yang tadi kentut pasti dia akan berwudu." Maka lihatlah siapa dia. Tidak ada seorang pun yang berwudu, sampai sahabat Bilal mengumandangkan azan. Setelah azan selesai, Rasulullah dengan akhlak yang mulianya ingin menutupi aib sahabatnya. Beliau pun berkata, "Tunggu dulu, walaupun kita belum batal, memperbarui wudu itu perbuatan yang baik." Akhirnya baginda Nabi pun berwudu, yang disusul oleh para sahabat-sahabatnya. Luar biasa akhlak yang agung dan mulia, yang justru jika terjadi peristiwa tersebut di tengah-tengah kita, mungkin kita malah memperoloknya dan sering membuat malu orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah mengikuti akhlak dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.